Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan besar, mahal harganya. Assalamualaikum, saya ucapkan. Semoga kalian sehat semuanya. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ila akhirih. Shadaqallahul azim. Sahabat beragama dimanapun kalian berada, dalam beragama di Indonesia, di tengah-tengah masyarakat yang sangat majemuk, yang berbeda-beda suku, bahasa, dan agama, serta menjunjung tinggi Bhinneka Tunggal Ika, maka kita harus menerapkan moderasi beragama. Lantas, apa itu moderasi beragama? Menurut Profesor Dr. Oman Fatur Rahman, moderasi beragama merupakan suatu perilaku, sikap, maupun pemikiran yang mampu menjadi penengah atau wasaton. Dalam jurnal Islam Rahmah dan Wasatiyah yang ditulis oleh Usman Abdul Malik, dikatakan bahwa moderasi merupakan cara beragama yang membawa rahmat untuk semesta alam sebagai dasar terwujudnya sikap dan perilaku Islam yang humanis, inklusif, toleran, dan damai. Sebagaimana Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu suhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Ila akhirih. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan dasar tentang contoh moderasi penerapan beragama. Contoh upaya penerapan moderasi beragama yang pertama, misalnya Allah perintahkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Kullu wasrobu wala tusrifu. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Karena Allah tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Sedangkan yang tidak disukai oleh Allah pasti buruk bagi kita. Jadi, makan dan minum secukupnya termasuk moderat. Karena jangan berlebihan dan jangan sampai kekurangan. Kalau berlebihan bisa jadi ngantuk. Sedangkan kalau kekurangan bisa membuat marah seseorang. Mengenai beribadah pun, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kita agar tidak berlebihan. Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW pernah menasehati sahabatnya yang bernama Abdullah bin Amr mengenai puasa sunnah dan sholat malam yang dilakukan kelewat batas. Siangnya berpuasa, lantas malamnya tidak berbuka. Bayangkan saja, berpuasa tanpa berbuka, bukan imannya yang naik, malah asam lambungnya yang kena. Dan bayangkan pula, sholat malam tanpa tidur, bisa-bisa insomnia dan anemia sekaligus. Oleh karena itu, Nabi menasihati sahabatnya untuk tidak berlebihan dalam beribadah. Karena bahaya juga kalau keletihan dapat mengganggu keikhlasan dalam beribadah. Mengapa berlebihan saat beribadah dalam beragama tidak diperbolehkan? Karena itu salah satu ciri orang kafir. Dalam surat Al-Maidah ayat 77 Allah berfirman, Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqq
Wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Karena itu, umat Islam diperintahkan untuk moderat. Jangan berlebihan dalam beragama dan dalam beribadah serta dalam kehidupan secara umum. Contoh upaya moderasi agama Islam yang kedua yaitu wasaton atau wasit. Artinya melihat sesuatu dari tengah. Misalnya nih, sedang melihat gajah dari depan, kelihatannya panjang dan besar. Sedangkan dilihat dari belakang, kelihatan kecil dan panjang. Tapi kalau dilihat dari tengah, yang depan kelihatan, belakang pun ikut kelihatan. Maka itulah adil dalam sudut pandang. Akan tetapi, wasit dalam bertindak harus moderat. Tidak boleh berlebihan. Mentang-mentang pengen adil, di rumah punya adik dua. Satu usia SD, yang satunya usia SMA. Lantas, apa yang terjadi? Anak SD yang memakai seragam anak SMA, ya kedodoran dong, ya kegedean dong, tidak pas dong. Hal ini mengajarkan kita supaya memiliki sikap wasaton yang benar. Artinya, kita bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak berlebihan dalam beragama Islam. Sahabat beragama, dimanapun kalian berada, ajaran Islam yang bersifat universal atau rahmatan lil alamin mengajarkan umatnya untuk berpikir, berperilaku, dan berinteraksi yang didasari dengan sikap tawazun atau seimbang dalam dimensi duniawi dan juga ukhrawi. Islam juga mengajarkan untuk bersikap moderasi dalam beragama, termasuk di dalamnya menghargai perbedaan agama, menghormati keyakinan, bersikap toleran, dan berperilaku adil terhadap semua umat beragama. Untuk itu, marilah kita beragama dengan moderat agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Kura-kura merangkak di atas tanah, merangkak hingga ke belakang rumah. Semoga tausiah ini membawa berkah untuk lentera di alam barzah. Wal'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.